Nah, yang lo lihat nih sekarang kan kalau buat para pengguna media sosial ya, teman-teman yang pastinya ingin eksis. Sekarang kan ini lebih mudah daripada dulu di TV ya. Kalau di TV kan tahapannya banyak banget gitu. Banyak banget deh pokoknya sampai bisa tayang di TV kan, prosesnya itu panjang. Sekarang ini lebih mudah, tapi justru di era yang lebih mudah ini, di era medsos yang kita bisa menunjukkan apapun yang kita mau, malah jadi banyak yang jadi bumerang gitu. Padahal yang kita pikir, oh ini menyenangkan, wah ini banyak ditonton, tapi malah ujung-ujungnya jadi bumerang. Menurut lo sendiri, sebaik-baiknya apa saja sih yang pantas, apa saja sih yang harusnya kita tunjukkan di media sosial gitu. Yang pantas tuh yang bisa jadi contoh, yang bawa kebaikan buat semua orang, yang bawa semangat buat semua orang, yang bikin orang nggak jadi pemalas, yang bikin orang jangan cuma tahu enaknya, yang bikin orang jadi komitmen, jadi konsisten, jadi profesional, jadi tanggung jawab, dan bikinlah program atau konten yang benar-benar lo ngerti di bidang itu gitu. Jangan cuma mencontoh gitu. Tapi benar-benar sangat paham ya. Benar-benar paham dengan apa yang lo buat. Nah itu baru konten kreator namanya. Kalau yang nyontoh bukan konten kreator, itu namanya juga nyontoh. Ya kayak sudut pandang nih, nah contoh lah. Ya, sudut pandang nggak bisa dicontoh, yakin lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh lah kalau mau nyontoh. Nggak bisa. Konten kreator, pembuat program yang kreatif kan. Yang beda dan tidak bisa dicontoh orang lain. Enggak, maksudnya konten kreator tuh pembuat program yang kreatif. Yang jenius, yang beda kan. Nah kalau sama aja nyontoh namanya. Kreatifnya di mana? Untuk mungkin dianggap kreatif tuh karena pintar ngedit ya. Oh, kayaknya sih. Dan nyuting gitu. Mungkin beda ini artinya ya, pembuat konten dengan konten kreator gitu ya. Kalau pembuat konten kan buat saja gitu, tapi kalau konten kreator kan pasti harus kreatif, beda. Iya disebut kreatif tuh karena bisa ngedit gitu. Itu tadi kalau yang lain mau bertahan ya itu dan buktinya pastinya Ria Ricis bermanfaat. kan. Kenapa dia terkenal, yang lain tidak? Karena dia yang menciptakan itu. Betul. Bukan nyontoh dia. Coba kalau dia nyontoh, nggak akan sesukses itu. Betul. Tapi ketika dia menciptakan itu butuh waktu, berproses, mengalami apapun. Yang jelas yang paling sulit adalah konsisten. Iya. Konsisten. Yang berproses itu yang membuat, yang mencontoh tidak berproses. Namanya juga mencontoh. Yang mencontoh itu nasib-nasiban. Tapi kalau yang membuat itu memang lama prosesnya, tapi sekali dikenal permanen. Namanya juga dia ngerti. Nah, itulah yang membedakan Ria Ricis dengan yang lainnya. Dia yang membuat. Yang membuat. Dia berpikir gitu, buat apa ya, agar untuk ini, agar untuk itu. Yang tadi yang lo sebut itu apa? Mainan anak-anak itu. Squeezy. Jadi orang senang, anak-anak senang. Kan nah itu yang positif. Ya itu. Nah wajar. Dulu tuh Atta kan, zaman-zaman dulu kan Atta Halilintar kan. Keluarga Halilintar. Ah itu keluarga Halilintar, keluarga kreatif itu. Itu benar-benar kreatif itu. Anaknya banyak tapi punya skill semua. Betul. Ya wajar lah besar. Nah kita mau nyontoh mereka, kreatif juga enggak. Kita tuh banyak nyontoh, bukan kreatif. Kreatif tuh menciptakan hal baru, disebut kreatif. Kalau membuat hal yang sama cuma beda warna itu nyontoh namanya, bukan kreatif. Kreatif kok nyontoh.
Berarti bukan pembuat konten, tapi nyontoh konten. Ya itu. Beda sama konten kreator. Cuma dia agak barat-baratin dikit, konten kreator kan. Oh, iya, iya, iya. Bagi yang nggak ngerti, wow keren dia. Gitu aja. Oke. Itu aja sih. Itu aja lah. Udah lah. Sudah terjawab ya, apa aja yang bikin Ria Ricis ini ternyata bisa jadi terkenal ya Dia melalui medsos terutama, kan banyak jalan untuk bisa jadi dikenal, jadi mendapatkan popularitas. Banyak jalan menuju Roma. Satu gitu. lagi, dia perempuan yang bukan peminta. Perempuan yang ingin ngasilin sendiri. Bukan perempuan yang peminta, bukan. Jarang ada loh perempuan kayak gitu tuh. Yang nggak ngemis lah. Tapi perempuan yang diakui atau tidak, yang bekerja keras untuk dapat sesuatu. Nah itu yang patut dicontoh di dia. Tuh teman-teman ya. Ya gue mau beli mobil, gue harus cari duit. Nah gitu. Dengan cara bekerja. Bukan dengan cara macam-macam gitu kan. Sekarang ini kan banyak duit karena macam-macam pekerjaannya. Asik. Pekerjaan, seniman, kantoran, terus pengusaha, Iya. bawahnya ada lain-lain. Enggak, dia tuh beda. Misalnya konten kreator, seniman, PNS atau apa. Bawahnya Ada satu apa pekerjaanmu? Macam-macam. Macam-macam. Ya. Nah, itu. Yang macam-macam yang cepat kaya. Nggak bisa dikategorikan itu. Ya, itu cepat kaya yang macam-macam. Nah, kalau dia pekerja keras, Oke. benar-benar dia mengolah dirinya, menjadikan dirinya sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang membuat dia di posisi sekarang ini. Kalau soal rumah tangganya sih menurutku karena misalnya. Ya tadi sudah lo jelasin Ya sudah aku jelaskan. Dasarnya apa aja. Ya, jadi semoga ada jalan terbaik buat Ria Ricis dan rumah tangganya. Amin, Suatu saat kelak sukses buat Ria Ricis, apresiasi yang setinggi-tingginya karena dia pribadi yang pekerja keras, pribadi yang nggak cengeng, pribadi yang selalu ingin membangun dirinya menjadi bernilai, pribadi yang menghibur, yang menarik, dimanapun berada dilindungi Tuhan, selalu diberi kesehatan, amin, dan semoga selalu jadi manusia yang bermanfaat buat sekitarnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna dan bermanfaat buat orang sekitarnya. Sekali lagi sukses dan mohon maaf lahir batin. Itu aja. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Bye-bye.